warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Hafiz Sigit Saputro, yang bisa dipanggil Hafiz dari program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Nah, jika pada konten video sebelumnya kita membahas tentang alat rice mill unit atau RMU, nah itu kan baru berhenti sampai di berupa beras saja. Nah, ada tahapan selanjutnya yaitu adalah pemilihan beras berdasarkan warna. Nah, di belakang saya ini ada suatu alat untuk memisahkan beras. Jadi warna beras yang hitam, warnanya kuning, warnanya keruh, itu bisa dipisah, dipilih warna yang sesuai kita inginkan, mau yang putih bersih atau yang warna yang gelap saja. Ini ada suatu alat yang lumayan canggih untuk memisahkan beras sesuai warnanya. Ini tampak alatnya lumayan besar. Ada yang tahu nama alatnya apa ini? Alatnya lumayan tinggi juga alatnya. Nggak ada yang tahu namanya? Ya, saya beritahu. Ini nama alatnya adalah color sorter. Sesuai dengan namanya, color itu warna, sorter itu untuk seleksi atau sortir. Jadi ini dia menseleksi beras sesuai dengan warnanya. Jadi bisa disetting warna yang mau kita kehendaki seperti apa. Nah, ini kebetulan di sini ini ada beras organik yang berwarna coklat. Nah, ini asli coklat, bukan karena dicat atau sebagainya. Ini memang asli organik. Nah, ini tepat di belakang saya ini, di belakang saya kiri saya ini adalah tempat untuk memasukkan beras. Jadi yang masuk sini sudah berupa beras, bukan gabah lagi. Beras masuk ke lubang pemasukan atau inlet, kemudian naik seperti biasa. Ada alat untuk menaikkan, namanya apa? Masih ingat? Udah lupa ya? Namanya elevator. Jadi ini alat untuk memindahkan dari bawah ke atas. Naik ke atas, elevatornya ya lumayan tinggi, masuk ke lubang penampungan corong itu di atas itu. Nah, itu ada semacam dua kotak kecil, itu kaca. Jadi itu bisa melihat seberapa penampungannya beras. Jadi kalau berasnya sudah penuh melewati kaca, yaitu harus kita kurangi kecepatannya supaya berasnya tidak meluber atau keluar tumpah. Nah, kemudian nanti sesuai dengan arah gravitasi, beras akan turun ke bawah memasuki sensor. Nah, di dalam sensor itu ada semacam kamera, dia akan menyorot beras yang turun berdasarkan settingan yang kita kehendaki. Jadi kalau kita menghendaki yang beras putih saja, maka yang beras yang warnanya hitam atau yang sampah-sampah yang tercampur itu juga akan terseleksi, akan terbuang. Jadi mungkin kalau ada kerikil, ada campuran gabah, atau yang beras yang busuk, rusak, hitam, itu juga akan terbuang. Akan ada dua pembuangan, jadi yang buangan untuk beras tadi reject istilahnya, yang tidak terpakai, dan beras yang bagus yang kita kehendaki di bawah ini nanti. Nah, dia akan turun ke bawah, akan keluar di bawah sini. Nah, ini jadi dia prinsipnya sederhana. Jadi hanya kamera yang diletakkan di alat ini, kemudian dia akan menseleksi, kemudian yang beras yang bagus itu akan digunakan, yang tidak kehendaki akan di reject. Nah, ini ada sedikit perbedaan hasilnya. Saya tunjukkan beras organik yang sebelum dan sesudah menggunakan mesin color sorter. Ini saya ada di luar ruangan supaya kita memudahkan untuk mengamati. Ini adalah beras yang sudah menggunakan mesin color sorter. Jadi ini yang ada di sebelah kanan saya ini adalah beras yang belum di color sorter. Jadi dia masih ada campuran beras yang berwarna kuning, lebih banyak berasnya. Kemudian yang ada di sebelah kiri saya ini sudah di color sorter. Jadi yang kiri ini hasilnya cenderung warnanya lebih dominan yang berwarna coklat karena memang sudah diseleksi, disortir. Nah, apabila kita menghendaki yang benar-benar berwarna coklat lagi, ini bisa diulang lagi 2 kali proses sehingga akan benar-benar full kita dapatkan beras yang kita kehendaki sesuai dengan warnanya. Jadi memang ini sortirnya berdasarkan warna sesuai dengan namanya color sorter. Jadi ini yang sebelum ini
warnanya tampak ini seperti ini. Ini yang sebelum. Ya. Kemudian ini yang sesudah. Nah, kemudian ketika dijejer tampak kan ini warnanya, nah ini tampak. Nah, ini adalah yang sebelah kanan sebelum, sebelah kiri sesudah. Ini kalau berasnya warnanya putih lebih jelas lagi, karena kan warna putih kan lebih mudah diamati antara mana yang warnanya coklat dan mana yang warnanya hitam atau keruh yang tidak kita kehendaki. Nah, ini adalah tahap sebelum beras benar-benar selesai untuk di packing. Mari kita beralih ke lokasi berikutnya. Oke, setelah beras melalui tahap color starter atau beras yang ada di penyimpanan mau kita packing. Nah, ini ditumpuk, berasnya ditumpuk. Beras yang mau kita kerjakan tadi ditumpuk. Nah, tumpukannya tidak terlalu tinggi, karena khawatirnya kalau semakin tinggi tumpukan maka beras yang ada di paling bawah itu akan mendapatkan beban yang lebih besar dari di atasnya, maka dikhawatirkan karungnya itu akan sobek atau rusak. Kemudian pada bagian bawah atau dasar ini ada alat terbuat dari kayu. Ada yang tahu namanya apa? Itu adalah namanya pelet. Biasanya digunakan di pabrik-pabrik untuk dasar meletakkan bahan. Kalau bahan berupa pangan ini memang harus diberi pelet. Tujuannya adalah agar beras ini atau gabah yang ada di penyimpanan itu tidak langsung bersentuhan dengan lantai, karena lantai itu kan sifatnya kan dingin. Apalagi kalau lantainya masih berupa tanah, itu kan juga lebih cenderung kotor. Lah, ini dia agar kondisinya lebih stabil, suhunya tidak menempel dan tidak lembab. Karena kan ada ruang di sela-sela lantai dengan berasnya ini. Nah, dia menciptakan ruang supaya suhu stabil. Harapannya beras itu ketika di ruang penyimpanan itu juga lebih tahan lama, tidak mudah rusak karena suhu yang terlalu dingin, terlalu lembab. Juga ini juga berfungsi agar berasnya lebih kering karena kalau terlalu lama di tanah itu kan lama-lama kan dingin dari tanah akan naik, lama-lama beras itu juga akan menjadi lembab dan teksturnya berubah menjadi agak lengket. Kemudian untuk ruang, nah ruang untuk penyimpanan beras itu setidaknya ya seperti ini, cukup terbuka, tidak terlalu lembab, tidak terlalu gelap, udaranya juga sirkulasinya lancar, jadi beras ini bisa tahan lama, paling tidak setahun lah, supaya tidak rusak dimakan oleh jamur atau kutu, karena jamur atau kutu itu menyukai tempat yang lembab dan gelap, sirkulasi udara juga kurang, itu sangat disukai. Makanya kalau tempatnya itu sirkulasi udaranya bagus, kemudian terang, dasarnya diberi pelet, itu lebih awet berasnya disimpan. Nah, baik, selanjutnya kita akan beralih ke video selanjutnya. Baik, kita sudah ada di lokasi berikutnya. Seperti yang tampak di belakang saya ini tulisannya, di mana kita? Ya, kita ada di Gapoktan, Gabungan Kelompok Tani Sidomakmur Njungke. Tepatnya di Njungke, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi kalau dari kota Solo ya kurang lebih sekitar 15-20 menit berkendaraan, tidak terlalu jauh dari kota Solo. Nah, ini kita ada di tahap akhir dari prosesan beras. Nah, ini jadi beras yang sudah melalui tahapan rice mill unit, color starter. Selanjutnya adalah masuk ke alat ini. Alatnya cukup simpel, tidak menggunakan komponen elektrikal maupun mekanikal, masih konvensional, tetapi cukup efektif. Ada yang tahu namanya? Ini namanya adalah grading. Jadi ini fungsinya untuk mengayak beras. Jadi beras itu akan diayak ukurannya, mana yang beras yang kepala masih ingat, yang beras yang utuh dengan beras yang broken atau yang hancur separuh. Nah, ini dia akan tersaring karena ini memang terbuat dari materialnya ini dari kawat serimin ya, yang kalau beras utuh saya yakin tidak bisa lolos
Tapi kalau berasnya itu sudah hancur, dia pasti akan masuk ke bawah. Nah, ini ada 2 lapisan yang atas, kemudian di dalamnya ini masih ada 1 lapisan lagi. Jadi memang dua kali saring. Nah, jadi ini prinsip kerjanya sangat simpel. Beras dimasukkan ke corong ini, terbuat dari seng, kemudian turun ke bawah. Karena adanya gravitasi, maka beras akan turun ke bawah, akan tersaring karena ada dua kawat. Nah, nanti akan masuk ke bawah sini, turun, dan terakhir di ember. Nanti masih semi konvensional. Jadi ini memang tahap akhir. Beras itu di grading berkali-kali. Nah, ini yang terakhir. Karena mungkin kondisi berasnya sudah bersih, makanya tidak memerlukan alat yang terlalu besar. Nah, kemudian setelah di grading, beras tadi akan kita packing. Nah, ini packing. Ini adalah mesin untuk packing, namanya mesin, udah tahu? Ini namanya mesin sealer. Jadi di bawahnya ini ada roda berjalan. Itu kalau bahasa orang teknik menyebutnya conveyor. Nanti sabuk berjalan, nanti dia bergerak. Nah, kemudian berasnya itu yang akan di packing, kemasannya ditaruh di bagian sini. Nah, dia akan bergerak mengikuti conveyor. Nah, dia akan di sealer. Jadi dengan sistem pemanas. Jadi ini sifatnya mirip setrika, dia memanaskan plastik. Nah, ketika suhunya tinggi, maka plastik akan menempel sempurna kantong plastiknya, sehingga akan membuat kantong plastik ini menjadi rapat. Nah, kayak ini menjadi rapat dan siap dijual ke konsumen. Nah, ini kebetulan untuk yang mesin ini saat ini kita men-setting untuk kemasan 5 kilo. Nah, ini bisa disetting untuk kemasan yang besar, yang 25 kilo, bahkan 50 kilo dengan cara mengatur ketinggian alatnya ini. Ini ada engkol untuk memutar, ini untuk mengatur ketinggiannya. Nanti memang menyesuaikan dengan ukuran karung. Kalau karungnya semakin besar, otomatis ketinggiannya semakin tinggi. Nah, ini adalah mesin sealer. Lalu bagaimana untuk menggunakan timbangannya? Nah, untuk timbangan 5 kilo, 20 kilo atau 50 itu masih manual. Kita masih di sini masih menggunakan timbangan biasa, timbangan digital. Jadi memang harus beberapa kali menggunakan tenaga manusia untuk memasukkan alat ke kantongnya, baru kemudian di sealer. Nah, ini ada beberapa produk yang ada di kelompok tani ini, yang ada beras C4 Raja, beras merek Gayeng, beras Mentik Wangi, dan beras Super Intan Pari. Ini semuanya asli dari Karanganyar, Jawa Tengah. Tuh. Jadi ada mesin sealer. Nah, demikian untuk video saya pada kali ini. Akan kita sambung pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai jumpa. Dadah.